Tapi ada yang menyatakan isu yang berkembang di masyarakat, di sosmed katakanlah, bahwa ketidakmunculan produk Indonesia itu karena disengaja oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah, kalau ini benar, ada isu begitu. Tapi kan gini, kalau cerita masalah BUMN kan BUMN kita sekarang lebih sedang parah. Oh, itu Ya kan sedang parah. Tapi mengenai isu itu sendiri, pernyataan bahwa tidak tampilnya kita itu Bukan, jadi kan sekarang ini dari fakta-fakta yang ada coba Garuda bangkrut, ya kan, PLN megap, ya kemudian Pertamina terutang. Iya. Nah, Pertamina itu sukses sekarang memperbesar utangnya, ya. Dia iya kan ironis dengan Petronas. Di situ Petronas itu negara Malaysia penduduknya nggak sampai 40 juta. Iya. Ya kan? Tapi bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara hampir 800 triliun. Pertamina dengan wilayah Indonesia begitu luar biasa dan Pertamina juga bisa bekerja di dunia internasional, kok bisa-bisanya sukses memperbesar hutang. Ya, saya kira itu suatu pertanyaan. Itu menarik. Menarik ya. untuk Saya kira dibahas. dari segi teori ini memang perlu dibikin teori baru barangkali. Ya. Itu mungkin untuk minggu depan. Ya. Minggu depan mungkin Pak Mul bahas itu. Bukan. Jadi itu adalah salah satu tantangan untuk jawaban kenapa BUMN tidak mensupport, barangkali karena dia ada kesulitan cash flow, keuangan. Gitu. Atau juga karena ada persaingan, mungkin Menteri BUMN juga akan mau nyapres. Nah kemudian ini, kalau begini ngurus negara berbahaya. Berarti ada indikasi ke arah persaingan juga. Jadi harusnya ngurus negara ini apa kata undang-undang. Harusnya gitu. Jadi apa perintah undang-undang, itulah yang harus dilaksanakan. Apakah jadi jangan dilihat, oh dia kan mau maju nyapres, dia kan beda ini, beda kubu, itu berbahaya. Menyelenggarakan negara itu, kita harus berpikir bagaimana bangsa ini kuat, bagaimana persatuan kita itu utuh. Ini kalau bahasa ideal. Iya. Saya Gimana Pak Edward? Pak Edward. Ya, Oke. Betul yang disampaikan oleh Pak Kaban itu ya. Memang saya tuh bingung gitu. Pro kontra tuh kencang, tapi begitu diadakan, itu seolah-olah mereka itu semua tidak ada masalah, tidak ada persoalan, adanya persaingan, katakanlah persaingan politik lah untuk ke 2024. Namun mungkin masyarakat bisa baca, masyarakat kita cukup cerdas juga, ya toh. Dari sisi lain mungkin mereka bisa menilai, nah, ini ngurus minyak goreng aja masih berantakan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi ngurus Formula E sebentar aja ya diselesaikan dengan biaya sekian luar biasa. Jadi masyarakat sebenarnya sekarang itu lagi bertanya-tanya, ini negara kita ini sebenarnya siapa pemimpin sebenarnya? Kok seperti kelihatannya semua mau memimpin atau tidak ada pemimpin? Atau memang tidak ada pemimpinnya. Nah ini yang susah. Kirakan tidak, bahwa ada. Tapi di sini kayaknya main sendiri-sendiri gitu, tidak ada namanya satu komando. Ya bukti Formula E lah, ya kan? Nah ini mau kemana? Ya mungkin Bang Kaban yang banyak berkecimpung juga di samping seorang dokter ekonomi juga banyak berkecimpung dengan politik. Mungkin kejarannya ke depannya gimana kalau misalkan situasinya begini terus gitu kan? Iya. Kok masih 2 tahun lagi kan tadi udah mulai nih kelihatan bikin koalisi sana sini. Kemudian Bapak Presiden kita sendiri juga bilang tidak mau 3 periode. Itu melanggar konstitusi. Tapi di sisi lain ternyata ada videonya bagi-bagi kaos di ND. Tulisannya 3 periode. Malam-malam datang. Kayaknya Bang Edward nih ke Anies sih kayaknya nih. Tidak. Anies yes. Bukan. Jadi kita artinya melihat yang kayaknya nggak peka gitu. Pimpinan kita tuh nggak peka terhadap kebutuhan yang mendasar negaranya apa sekarang. Malah sibuk dengan masing-masing dengan ingin memperkuat posisi supaya nanti bisa. Pokoknya untuk nyari mentor Formula E sukses kata Pak Kaban. Ya. Oke. Tapi duit no minus. Oh, iya dong.
Tiket kan tulis tiket. Ya tiket diborong sama bapak lo. Siapa? Diborong sama bapak lo. Siapa? Jangan diborong semua ya. Kalau ini. Iya. Menyangkut pernyataan Pak Mul tadi ya, berkaitan dengan apa yang dibilang oleh Pak Kaban tadi. Penyelenggara ini positifnya ada kan? Ada. Betul. Tapi dari segi pemasukan itu masih tanda tanya apakah itu Tanya itu dimodalin sama apa pemerintah kan? 50 M kan? 50 apa sudah ada pernyataan resmi Udah resmi. dari panitia? udah resmi. Nah, kalau begitu Pak Bambang Susatyo sama Pak Ahmad siapa? Saroni. Sahroni ini masyarakat berhak untuk mempertanyakan penyelenggara ini untung apa rugi. Bukan begitu Pak Kaban? Gini, saya Kalau nggak pikir terlalu jauh itu. tidak sampai ke sana. Karena ini temanya adalah penyelenggaraan e-formula. Dah, bisa nggak? Sanggup nggak? Ternyata Sanggup. ternyata sanggup. Nah, tapi kalau tadi oleh Pak Mul digugat bagaimana masalah manfaat dan sebagainya, ya inilah karena dari awal saya mengatakan ini ironi, ya kan? Bahwa DKI itu adalah bagian daripada Republik Indonesia. Tapi kenapa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu seperti ada gap? Padahal kalau duduk bisa senyum-senyum, Iya. bisa ketawa-ketawa, bisa selfie-selfie, Iya. ya. Tapi ketika itu mau diselenggarakan, itu yang muncul adalah seakan-akan ini kampanyenya Anies dan ini bukan kampanyenya. Nah, seharusnya kan ini bicara tentang Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kalau dia berpikir ini adalah Indonesia, nah dari awal saya mengatakan bahwa harusnya apa produk Indonesia yang bisa diekspos ke seluruh dunia dan katakan itu ikut mensponsori. Saya melihat dari perjalanan banyak negara ketika ada semacam expo itu banyak kok dilibatkan BUMN. Iya. Banyak. Nah, pada waktu penyelenggaraan expo di Cina misalnya, itu begitu luar biasa ya diselenggarakan expo. Tapi itu orang-orang Cina, masyarakat Cina dari berbagai macam daerah bisa berkunjung. Nah, dari mana? Karena memang dipersiapkan. Jadi seluruh rakyat Cina itu mensukseskan itu. Nah, itu Cina komunis, ya kan? Nah, kenapa di sini kok seperti berseteru? Iya. Nah, menurut saya ini adalah kapasitas dan kualitas leadership bangsa ini yang dia belum bisa merekatkan perbedaan. Iya. Gitu. Jadi seakan-akan ini perlombaan persaingan. Padahal cipta republik. Ini saya pikir tuh. Nah, ya kalau saya melihatnya begitu, ya kan. Jadi ini menyangkut masalah kapasitas. Iya. Kapasitas leadership. Nah, seorang pemimpin itu dia harus mampu merajut, merekat semua perbedaan-perbedaan. Fokus kita, apa yang mau kita akan. Kan kalau tadi bilang Pak Mul, bahwasanya wah rugi dan sebagainya, ya sayang. Ya memang kan seharusnya dari sekian puluh ribu penonton itu berapa ribu orang asing yang nonton. Nggak kelihatan. Misalnya di tribun, Nggak misalnya. kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Ini kan misal. Iya. Nggak ada. Nah, tapi ini bukan kompor. Di daerah-daerah Bayoran, di hotel-hotel nggak ada yang nginep gitu nggak ada. Oke. Yang menyangkut Formula E ini saya ingin akhiri dengan pertanyaan. Ya. Yang menyangkut figur yang bakal calon tadi, yaitu Gubernur Anies Baswedan. Ini pertanyaannya mungkin sedikit perlu dipertanyakan juga. Pertanyaannya begini Pak, kenapa Anies nggak mungkin jadi presiden? Apa pemikiran itu, kenapa bisa timbul pemikiran mempertanyakan apa Gubernur Anies ini mungkin? Jadi seolah-olah beliau ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa di sini. Yang lainnya punya mampu, tapi Anies enggak di sini. Nah, ini Seolah-olah ya. bagusnya dijawab setelah sholat maghrib nih.
Boleh. Jadi biar Ya. lebih Kalau biar gitu lebih jernih. kita Biar break lebih jernih. apa diselingin yang lain dulu. Ya, jadi kalau ini karena itu butuh apa namanya, Energi. butuh satu konsentrasi Oh, ya, karena banyak variabel-variabel yang harus yang perlu kita diperhatikan kita ungkapkan atau kita diskusikan. Oke. Ya, ya, karena memang ketika kita bicara masalah calon presiden ini, ya sampai hari ini kalau saya mengatakan itu masih cair, Masih cair. Jauh. masih Masih jauh, jauh. masih cair. Dan gitu. Ya, Jadi, kita nggak Untuk itu ya kita anulah sampai habis maghrib lah. kita gitu. jedah dulu ke Nah, situ, jedah kita lompatin dulu, kita ke pertanyaan yang lain yang menyangkut ada beberapa hal. Nah, sebelum itu saya ingin menyatakan juga kalau sekedar mempromosikan Indonesia dari event-event, sebenarnya sudah terjadi ada beberapa tempat event seperti Selancar di Banyuwangi, Pantai Pelengkung, itu kurang diekspos. Padahal itu Indonesia masuk ke dalam kalender World Surfing Internasional. Enggak main-main, itu bisa kepilih Indonesia. Dan pantai itu Pantai Pelengkung, Banyuwangi. Dan ini kurang terekspos ini. Harusnya Pak Jokowi hadir di situ. Karena di situ banyak produk-produk dalam negeri yang muncul. Kalau orang Palembang itu dia bisa main selancar itu. Palembang kapal selam. Iya, kebetulan. Ini kalau balap, Kalau selancar, balap belum. Sungai Musi nggak ada ombaknya. Belum balap. Cari motor hilang itu. Ah. Motor liar itu mungkin. Nah, kalau itu salah satu, dan banyak hal-hal lain yang event-event yang sudah membuat Indonesia itu makin dikenal sebenarnya ya. Pak Wah. Mul ini kan orang Sumatera Barat, Saroni. ya, Saroni. orang Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu ada daerah pantai, ya banyak tuh daerah-daerah pantainya. Mentawai. Ada juga Mentawai. Mentawai. Nah, jadi Pak Mul ini kurang mempromosikan. Harusnya e-formula itu ada di Mentawai. Nah, Nah, itu mestinya. Jangan dia kata panas, kemarin panas. tapi ada saran buat saya, kalau memang itu yang diarahkan untuk perlombaan itu, Iya. ada yang tradisional asli dari Sumatera Barat, mirip-mirip di Madura juga, itu pacuan kerbau itu. Ah, Wah, itu formula juga sebenarnya, cuman itu lokal konten. lokal konten. Formula K itu. Nah, Awal. Jadi memang nggak salah satu persoalan daerah wisata kita di Indonesia ini itu memang persoalan bagaimana publikasi internasional. iya. Itu karena selama ini yang diekspos itu selalu Bali, semua serba Bali, Iya. ya kan? Iya. Nah, sehingga daerah-daerah seperti yang tadi misalnya daerah Komodo, daerah Banyuwangi dan sebagainya belum. Ya, Toraja. dan itu hanya bisa mungkin harus memang sering membuat event-event internasional. Apapun Gitu. event Ya, itu ya, apapun eventnya. bukan olahraga Jadi, aja. Karena Indonesia ini negara yang sangat luas, ya, mulai dari Merauke sampai Sabang itu hampir 5.000 km. Itu orang kalau menetap pindah-pindah melihat wilayah wisata itu 1 bulan nggak cukup. Nggak cukup. Ya, jadi sebetulnya ini bagaimana kita, ya ini kembalilah kepada policy dan program-program yang dibuat bagaimana mengekspos itu. Atau dengan kata lain gini, dengan penduduk Indonesia hampir 300 juta jiwa, itu ada nggak 50% rakyat Indonesia ini dia senang berwisata sepanjang tahun ke wilayah-wilayah wisata di negaranya sendiri? Saya kira itu belum. Belum. Nah, belum jadi terjadi. kalau bisa separuh dari 50% dari penduduk Indonesia itu dia berputar, berkeliling, ya, katakanlah mulai dari anak SMP, anak SMA, dia 1 tahun itu dia bisa saling kunjung. Wah, saya kira itu luar biasa. Sebelum kita mengundang orang asing. Pak Kaban, kita kan ini negara bisa dibilang negara Islam, tapi tidak radikal. Apalagi kita partai umat. Kira-kira kalau ada program yang dibiayai oleh BIR, bagaimana tanggapan kita? Jadi gini, kita terhadap hal-hal yang memang secara
ya secara agama sudah ada hukumnya, ya menurut saya kita tidak usah melawan. Tidak kompromi. Ya, artinya kita harus patuhi itu karena kita bisa memperkenalkan objek-objek wisata itu bukan dari situ. Nah, contoh gampang ya, saya dulu ketika diundang ya kunjungan atas nama negara ke Brazil, ya. Nah, ketika disambut oleh mereka itu welcome drinknya air kelapa muda. Welcome drinknya air kelapa muda, ya. Yang di situ saya kaget gitu bahwa mereka bisa ya, Menyesuaikan lah ya. artinya bisa meyakinkan pengunjung itu, ya, pengunjung itu berwisata ke sana itu dengan air kelapa muda. Jadi menurut Pak Padahal kita tahu Brazil itu penghasil Jadi kopi. menurut Pak Iya. Taman, itu program Formula E kemarin nggak ada duit bir nggak ada yang kita minum ya. Nah, menurut saya itu salah satu juga, ya, artinya ternyata pemerintah DKI itu Memperbolehkan. bisa bernegosiasi dengan penyelenggara internasional untuk tidak Ada merek bir. itu misalnya gitu Kan kan. duitnya ditekan juga sama gitu Pak. Apa? Duitnya. Bukan botolnya ditekan Pak, duitnya ditekan. Kira-kira menurut kita Ya, sebagai partai umat, jadi gini, kalau prinsipnya kita harus tetap konsisten apa yang sudah digariskan oleh ulama, kita harus patuh ya. ya laksanakan. Nah, Itu yang harus kita kerjakan, gitu kan, agar supaya kita tidak terjadi konflik of interest. Iya, Nah, di mix jadi jadi- salah, di mix jadi salah gitu. gitu. Barangkali itu sudah maghrib nih. Coba. Oke, Nah, jadi kita jeda dulu. nanti diedit. Baiklah, para pemirsa, untuk sesi tanya jawab mengenai politik, mengenai Formula E, menyangkut figur gubernur, kita akhiri dulu dan akan kita sambung kembali setelah sholat maghrib. Oke, terima kasih. Mantap. Tapi gue yakin